Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Permana Aji, NIM G21190064 dari kelas Teknik Informatika B Pagi. Saya akan menjelaskan tentang paper penelitian COVID-19 algoritma. Yang pertama, judul papernya adalah An Improved Marine Predator Algorithm with fuzzy entropy for multi-level thresholding, real-world example of COVID-19 city image segmentation. Paper ini dipublikasikan pada 8 Juli 2020. Masalah penelitiannya, dengan penyebaran cepat virus corona baru COVID-19, peneliti mencoba untuk menangani berbagai aspek yang terkait virus baru ini. Salah satu masalah terpenting adalah mendiagnosis COVID-19 menggunakan berbagai tes, termasuk secara real-time. Metode penelitiannya yaitu mengusulkan pendekatan berbasis SI hybrid yang menggabungkan fitur dari dua metode SI, algoritma predator laut MPA dan optimasi mood MVO. Pendekatan yang diusulkan disebut MPA-MVO, di mana MVO digunakan sebagai metode pencarian lokal untuk KKL agar tidak terjebak di lokasi optimal. Pembahasan penelitian. Pada bagian ini, langkah-langkah ambang multilevel yang diusulkan pendekatan diperkenalkan seperti pada gambar 1. Model yang dikembangkan tergantung pada peningkatan kinerja Marine Predator Algorithm MPA menggunakan operator Mode Flame Optimization MVO. Ini dicapai dengan menggunakan Predator MVO membuat para agen kompetitif selama tahap eksplorasi karena telah ditemukan kelemahan utama MPA adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi ruang pencarian. Secara umum, MPA yang dimodifikasi disebut MPA-MVO dimulai dengan pengaturan awal nilai untuk satu set N agen X. Kesimpulannya adalah, matklah ini menyajikan thresholding multilevel yang efisien untuk segmentasi citra termasuk medis segmentasi gambar, seperti gambar CT COVID-19. Itu metode yang diusulkan menggunakan metode kecerdasan swarm SI baru, disebut algoritma predator laut atau MPA. Judul paper yang kedua adalah Automatic Pleural Line Extraction and COVID-19 Scoring from Lung Ultrasound Data. Paper ini dipublikasikan pada tahun 9 Juni 2020. Masalah penelitiannya yaitu karya terbaru menyoroti signifikan potensi penceritaan USG paru dalam pengolahan subjek yang terkena COVID-19. Secara umum, pengembangan otomatis yang objektif, cepat, dan akurat. Metode penelitiannya yaitu metode yang diusulkan menganalisis secara otomatis loose video untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi garis pleura di dasar dari sistem penilaian yang secara khusus ditetapkan untuk data loss diperoleh pada pasien COVID-19. Ini dilakukan dengan pemrosesan video mengikuti pendekatan gambar demi gambar. Pembahasan penelitian. USG paru atau loss didasarkan pada interpretasi artefak pencitraan yang muncul pada citra yang direkonstruksi di bawah garis pleura. Ketika paru-paru sehat, ia berperilaku seperti reflektor yang hampir sempurna dan menghasilkan artefak horizontal atau dikenal sebagai A-lines, yang merupakan gema yang muncul di kelipatan jarak antara probe dan pleura baris. Sebaliknya, artefak vertikal yang disebut garis B berkorelasi dengan berbagai kondisi patologis paru, sifat geometris dan intensitas yang terdeteksi garis pleura P di daerah bawahnya, yaitu daerah di bawah garis pleura.
Selanjutnya dimodelkan oleh satu set fitur MIS metrik untuk dianalisis dengan cara diawasi pendekatan klasifikasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan prediksi skor, yaitu diagnosis, untuk setiap gambar. Memang, nilai skor langsung berhubungan dengan keberadaan struktur yang terkait dengan COVID-19 dan tingkat keparahannya. Kesimpulannya adalah, pencitraan LUS adalah teknologi yang sangat menjanjikan untuk mengidentifikasi dan memantau pasien yang terkena COVID-19. Itu pengembangan metode dan teknik deteksi yang mampu secara otomatis melakukan diagnosis yang cepat dan akurat tanpa membutuhkan bantuan tenaga ahli yang terlatih, masih dalam tahap awal. Sekarang pada paper yang ketiga, judul papernya adalah Deep Sentiment Classification and Topic Discovery on Novel Coronavirus or COVID-19 Online Discussion NLP Using LSTM Recurrent Neural Network Approach. Paper ini dipublikasikan pada 9 Juni 2020. Masalah penelitiannya yaitu pentingnya menggunakan opini publik dan kesesuaian teknik komputasi untuk memahami masalah seputar COVID-19 dan untuk memandu pengambilan keputusan terkait. Selain itu, eksperimen mendemonstrasikan model penelitian itu mencapai akurasi 81,15%. Akurasi ini lebih tinggi dari beberapa algoritma pembelajaran mesin terkenal lainnya untuk COVID-19. Klasifikasi sentimen, ketentuan indeks coronavirus COVID-19 alami. Metode penelitiannya yaitu menggunakan ekstraksi otomatis diskusi terkait COVID-19 dari media sosial dan metode proses bahasa alami. Berdasarkan pemodelan topik untuk mengungkap berbagai masalah terkait COVID-19 dari opini publik. Pembahasan penelitian. Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan untuk menyelidiki bagian kontribusi untuk peneliti ini, yang mengusulkan penggunaan model topik tanpa pengawasan dengan model pembelajaran dalam kolaboratif berdasarkan LSTM-RNN untuk menganalisis komentar terkait COVID-19 dari subreddit kerangka yang dikembangkan ditunjukkan pada gambar 2 menggunakan analisis sentimen dan semantik untuk penambangan dan opini analisis komentar terkait COVID-19. Kesimpulannya adalah, ini adalah studi pertama yang menganalisis hubungan antara sentimen komentar COVID-19 dengan semantik topik di Reddit. Namun, tujuan utama makalah ini adalah untuk menunjukkan aplikasi baru NLP berdasarkan model LSTM untuk mendeteksi topik laten yang berarti dan klasifikasi komentar sentimen pada masalah terkait COVID-19 dari forum perawatan kesehatan seperti subreddit. Judul paper yang keempat ini adalah Deep Learning COVID-19 Features on CXR Using Limited Training Dataset. Paper ini dipublikasikan pada 8 Mei 2020. Masalah penelitiannya adalah mengusulkan konvolusional berbasis patch pendekatan jaringan saraf dengan jumlah yang relatif kecil parameter yang dapat dilatih untuk diagnosis COVID-19. Usulan metode ini terinspirasi oleh analisis statistik kami tentang potensi pencitraan biomarker dari radiografi CXR. Metode penelitiannya, CXR dapat dianggap sebagai alat untuk mengidentifikasi COVID-19 jika kinerja diagnostik dengan CXR dapat ditingkatkan. Bahkan jika CXR tidak dapat diganti sepenuhnya pada RT-PCR, indikasi pneumonia merupakan manifestasi klinis pasien dengan risiko lebih tinggi, sehingga memerlukan rawat inap. CXR dapat digunakan untuk triage pasien
menentukan prioritas perawatan pasien yang membantu sistem perawatan kesehatan jenuh situasi pandemi. Pembahasan penelitiannya yaitu dalam literatur radiologi, pola distribusi COVID-19 yang paling sering diamati adalah keterlibatan bilateral, distribusi perifer, dan ditemukan bahwa konsolidasi adalah temuan yang paling umum. 30/64,47%, diikuti oleh GGO 21,64,33%. Memiliki kelainan CXR A perifer 26/64,41% dan distribusi zona bawah 32/64,50%. Dengan keterlibatan bilateral 32/64,50%. Sedangkan pleura efusi jarang terjadi, 2/64,3%. Analisis statistik kami tentang distribusi intensitas dengan jelas menunjukkan bahwa variasi intensitas terlokalisasi yang terdistribusi secara global merupakan faktor diskriminatif untuk citra CXR COVID-19 yang juga dikonfirmasi dengan peta silency kami. Ini jelas menegaskan bahwa metode yang diusulkan secara jelas mencerminkan temuan radiologis. Kesimpulannya yaitu, dalam pandemi global COVID-19 yang berkembang pesat menggunakan CXR untuk diagnosis COVID-19 atau trias untuk pasien pengolahan telah menjadi isu penting untuk mempertahankan sumber daya medis terbatas dan mencegah penyebaran lebih lanjut virus. Namun kinerja diagnosis saat ini dengan CXR tidak cukup untuk menggunakan klinis rutin, sehingga perlu kecerdasan buatan untuk meningkatkan kinerja diagnostik CXR meningkat. Paper yang kelima, judulnya yaitu Optimizing the Pool Test Methods for COVID-19 Using Evolutionary Algorithm. Paper ini dipublikasikan pada 8 Januari 2020. Masalah penelitiannya yaitu salah satu yang paling menantang adalah tidak tersedianya secara tiba-tiba alat pelindung dan kurangnya kapasitas pengujian. Meski ketersediaan masker dan alat pelindung telah dimiliki membaik dalam beberapa bulan terakhir, kapasitas pengujian masih tetap sumber daya terbatas untuk sebagian besar negara. Salah satu strategi mitigasi untuk mengatasi kelangkaan pengujian adalah mengumpulkan sampel biologis dalam sebuah tes tunggal. Metode penelitiannya yaitu mengoptimalkan strategi pengujian gabungan dengan mengoptimalkan skenario pengujian adaptif multistage menggunakan algoritma evolusioner. Kami juga mengusulkan kerangka umum yang dapat digunakan mengoptimalan dimajukan lebih jauh dan akan membantu meningkatkan secara besar-besaran menguji kapasitas untuk menghentikan pandemi saat ini. Pembahasan penelitiannya, sebelum masuk lebih detail, kita perlu membedakan antara dua pendekatan umum tentang cara masalah yang dirumuskan. Pendekatan pertama mengasumsikan semua tes adalah dirancang terlebih dahulu dan dapat dilakukan secara paralel. Diberi nama pengujian non-adaptif. Di sisi lain, pengujian adaptif terdiri dari beberapa pendekatan di mana setiap hasil tes diperiksa sebelum kelompok tes berikutnya dipilih, yaitu bagaimana Anda melakukan tes tahap kedua, tergantung mengetahui hasil pada tahap pertama. Perhatikan bahwa untuk menguji non-adaptif, menyarankan bahwa strategi optimal di mana kita menginginkan probabilitas kesalahan 0. Kesimpulannya, kontribusi utama kami adalah memodelkan masalah sebagai urutan langkah-langkah yang perlu dioptimalkan oleh pengujian yang dikumpulkan masalah dan menyajikan kerangka evolusi yang dengannya ini bisa tercapai. Misal total waktu uji strategi, kompleksitas operasi, dan lain-lain. Semua ini harus menjamin penelitian lebih lanjut. Dan menurut saya dari 5 paper yang saya sudah baca yang sangat bermanfaat untuk kehidupan
manusia dalam masa pandemi ini adalah paper ini, Deep Learning COVID-19 Failures on CXR Using Limited Training Dataset. Karena di sini mengusulkan konvolusional berbasis batch pendekatan jaringan saraf dengan jumlah yang relatif kecil, parameter yang dapat dilatih untuk diagnosis COVID-19. Dengan menggunakan metode CXR dapat digunakan untuk trias pasien yang menentukan prioritas perawatan pasien untuk membantu sistem perawatan kesehatan jenuh situasi pandemi. Nama saya Johan Fahrul Ilham. Saya akan mempresentasikan hasil bacaan paper. Yang pertama, judulnya adalah A Deep Learning Algorithm Using CT Image to Screen for Coronavirus Diseases. Pada tanggal 17 Februari 2020, masalah penelitian pengujian asam nukleat virus, ketersediaan dan kualitas pengujian laboratorium di wilayah yang terinfeksi menghadirkan tantangan, sehingga metode diagnostik alternatif sangat dibutuhkan untuk memerangi penyakit. Metode penelitian CT image dari kasus COVID-19 yang dikonfirmasi oleh pasien sama dengan sebelumnya didiagnosis dengan pneumonia. Pembahasan mengembangkan program AI dengan menganalisis gambar CT yang representatif menggunakan metode pembahasan yang mendalam. Ini adalah studi diagnostik retrospektif. Kami membangun jaringan jarak tiruan saraf migrasi interceptor mencapai akurasi 82,9%. Selain itu, kinerja tinggi model pembelajaran dalam yang kami kembangkan dan diuji menggunakan sampel eksternal dengan akurasi 73%. Temuan ini menunjukkan bukti di sebuah pembelajaran mengekstraksi fitur gambar CT COVID-19 dengan tujuan diagnosis pengembangan lebih lanjut. Sistem ini secara signifikan dapat mempercepat waktu diagnosis untuk penyakit. Selain itu, untuk mengurangi beban kerja diagnostik dokter di lapangan. Kesimpulan, untuk menghubungkan fitur hierarki dari gambar CT dengan faktor-faktor lain seperti informasi genetik, epidemiologi, dan klinis untuk analisis multi-omik dan multimodal untuk meningkatkan diagnosis penyakit, sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan dalam penelitian kami dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian COVID-19 dengan mengurangi jumlah untuk karantina dan perawatan tepat waktu. Yang kedua, dengan judul COVID-19 Optimist Algorithm Modeling and Controlling of Coronavirus Distribution Process, tahun paper 10 Oktober 2020. Masalah penelitian, munculnya COVID-19 menjadi penyebab beban berlebih pada sektor kesehatan masyarakat dan tingkat kematian yang tinggi. Prioritas utama adalah menahan epidemi dan mengurangi tingkat infeksi. Sangat penting untuk menekankan untuk memastikan yang ekstrim jarak sosial dari seluruh populasi karena akhirnya melambat turun epidemi menyebar. Metode penelitian menggunakan algoritma pengoptimalan CVA COVID-19 yang baru untuk dibahas sampai semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Pembahasan algoritma pengoptimalan CVA COVID-19 yang baru untuk dibahas hampir semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Kami juga mensimulasikan proses distribusi virus corona yang di beberapa negara di seluruh dunia. Kemudian kami membuat model virus untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 dan karena memperlambat penyebaran epidemi. Selanjutnya kami mengusulkan skenario untuk memecahkan masalah pengoptimalan menggunakan faktor paling efektif dalam faktor distribusi. Hasil simulasi menunjukkan salah satu skenario pengambilan lain. Simulasi menggunakan beberapa skema optimasi menunjukkan bahwa teknik CVA berkinerja terbaik dengan meningkatkan 15,77%, 3% dan 59% dibandingkan dengan Volcano Eruption Algorithm VEA Gray Prediction. Kesimpulan, mencontoh proses distribusi virus corona sebagai masalah
optimal untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Ini pasti akan memudahkan tindakan penguncian. Kemudian 3 skenario diusulkan untuk mengatasi masalah pengoptimalan menggunakan yang paling efektif faktor distribusi. Selanjutnya adalah dengan judul Analysis of Distribution of COVID-19 in Italy Using Clustering Algorithm. Pada tahun 21 Agustus tahun 2020. Di sini permasalahan penelitian di saat yang sulit pandemi tidak mungkin hanya menunggu cukup sampai jumlah besar data terakumulasi. Karena setiap hari jumlah orang sakit dan meninggal akibat COVID-19 terus meningkat. Oleh karena itu perlu digunakan metode menunjukkan tingginya akurasi pada sejumlah kecil data. Di sini menggunakan metode penelitian algoritma K-means bersifat non-hierarki, metode pengelompokan berulang. Pembahasan penelitian. Pengelompokan hierarki dapat diterapkan taksonomi ketika kelompok besar dibagi menjadi lebih kecil yang pada gilirannya akan dipecah menjadi lebih kecil. Hasil taksonomi tidak hanya pembagian banyak objek ke dalam kelompok, tapi juga struktur hierarki seperti pohon, bukanlah serangga sebuah dijadikan dengan beberapa klaster yang menjadi dari besar ke kecil. Kami untuk efektivitas algoritma pilih untuk mengelompokkan dari sampel yang description 1113 Henry Story di Italia dari 20 Februari hingga 16 April menurut 17 parameter tanggal, negara, wilayah, lintang, bujur, pasien, rumah, arus positif kasus, khusus kasus positif baru, pulih, kematian, total positif kasus, dan pengujian dilakukan. Kesimpulan, dihasilkan informasi tambahan tentang industri kawasan Italia. Ditemukan bahwa klaster yang diperoleh menggabungkan region dengan tingkat perkembangan industri yang serupa. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa jumlah orang sakit dirawat di rumah sakit warga Italia telah meninggal bergantung pada dari mana industri di dalamnya dikembangkan. Jadi, epidemiologi terbaik situasi dimiliki dari daerah perkembangan yang buruk ekonomi atau di mana bidang kegiatan utamanya adalah pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Selanjutnya berjudul Regression Analysis of COVID-19 Using Machine Learning Algorithm pada tanggal tahun 24 Juni 2020. Masalah penelitian sangat penting untuk memahami ciri-ciri dan penyakit ini dan memperkirakan penyebaran penyakit ini lebih lanjut dunia dan bagaimana hal-hal akan berdampak pada kedatangan generasi dan kehidupan orang-orang saat semua berjalan dengan normal. Di sini menggunakan metode penelitian mendukung vector machine algorithm adalah mesin yang diawasi oleh pembelajaran yang berhubungan dengan klasifikasi data dan analisis regresi. Pembahasan coronavirus akan membantu dalam pengambilan yang diperlukan tindakan mengontrol penyebaran. Studi komprehensif tentang penyebaran wabah virus situasi di India selanjutnya akan membantu dalam mengambil yang diperlukan langkah-langkah untuk mengelola populasi besar dunia. Untuk yang sama, dua pembelajaran mesin tapi masa mendatang menunjukkan hybrid 2 atau data penyebaran virus lebih lanjut data real-time menggunakan analisis bukan data nasional keabsahan dari data real-time. Sangat bergantung waktu persyaratan waktu tanggapan berasal dari dunia. Meskipun data waktu nyata digunakan beberapa kasus, tidak data waktu nyata mendekati benar dan tidak metrik kinerja dihitung sebagai jumlah transaksi untuk memenuhi target mereka per unit waktu. Kesimpulan, melalui analisis kami dapat disebutkan bahwa polinomial algoritma regresi dibandingkan dengan vektor algoritma mesin menunjukkan akurasi kira-kira 93% dengan memprediksi kenaikan kasus 60 hari ke depan. Selanjutnya dengan judul Surveillance Routing of COVID-19 Infection Spread Using a Intelligent Infection Disease Algorithm pada tanggal 3 November 2020. Masalah penelitian mencari lokasi sumber penularan dan angka kelangsungan hidup coronavirus guna
pengurusan kesehatan rute perawatan untuk populasi yang terdampak COVID-19, mereduksi penyebaran virus dan mengurangi jumlah orang yang terinfeksi. Algoritma IIDA telah dikembangkan untuk mengidentifikasi sumber utama infeksi COVID-19 dengan menerapkan pengelompokan kami dan fungsi statistik KDE. Di sini pembahasan model disajikan untuk memprediksi probabilitas infeksi berdasarkan jarak perjalanan darat. Pekerjaan mengeksplorasi dinamika epidemis COVID-19 di daratan Cina. Menerapkan statistik spesial Morancy. Hasil yang sangat bagus diperoleh terkait dengan mengidentifikasi area infeksi dan area infeksi asosiasi spesial. Algoritma yang diusulkan menggunakan informasi yang memungkinkan rute yang akan diprioritaskan. Ini menghitung tingkat kematian yang memungkinkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor dengan kebutuhan sumber daya kesehatan. Simpulan penelitian, algoritma IIDA yang diusulkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan waktu respon terhadap pandemi seperti COVID-19 dengan menentukan daerah dengan tingkat infeksi dan moralitas yang lebih tinggi. Algoritma IIDA melakukan distribusi spesial dari sumber infeksi informasi yang dianalisis, yang memungkinkan kami untuk menentukan rute optimal untuk perawatan medis dan pemrosesan dalam waktu yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Nafiska Widiwidadi. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya mengenai penelitian COVID-19. Judul paper yaitu A Novel Heuristic Algorithm for the Modeling and Risk Assessment of the COVID-19 Pandemic Phenomenon. Tahun paper 31 Juli 2020. Masalah penelitian, pemodelan, dan penilaian risiko dari suatu fenomena pandemi karena COVID-19 adalah masalah penting dan rumit dalam epidemiologi, dan upaya seperti itu sangat menarik bagi pengambilan keputusan kesehatan masyarakat. Metode penelitian. Penelitian ini berdasarkan algoritma heuristik terbaru yang diusulkan oleh penulis waktu evolusi COVID-19, diselidiki untuk 6 perbedaan negara atau negara bagian, yaitu New York, California, USA, Iran, Swedia, dan UK. Pembahasan penelitian. Model heuristik seperti yang diyakini bahwa prediksi jumlah kematian harian di setiap negara atau negara bagian memuat informasi tentang kualitas kesehatan sistem di setiap wilayah, distribusi usia penduduk, geografi, dan faktor lingkungan serta kondisi lainnya. Berdasarkan prediksi keturunan, kurva epidemi, permukaan epidemi 3D baru diusulkan untuk menilai epidemi fenomena setiap saat evolusinya. Penelitian ini menyoroti potensi model yang diusulkan sebagai alat yang dapat membantu dalam penilaian risiko COVID-19, dapat memetakan perkembangannya melalui permukaan epidemi 3D
membantu mengungkapkan sifat dinamisnya serta perbedaan dan persamaan di antara distrik yang berbeda. Kesimpulannya, model peramalan untuk prediksi jangka pendek kematian COVID-19 diterapkan berbagai negara atau negara bagian di dunia berdasarkan jumlah kematian yang dilaporkan akibat COVID-19. Selanjutnya, nomor 12, judul paper A Data Driven Understanding of COVID-19 Dynamic Using Sequential Genetic Algorithm Based Probabilistic Cellular Automata. Tahun paper 4 Agustus 2020. Masalah penelitian. Pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kehidupan miliaran orang di seluruh dunia, bahkan setelah mengambil tindakan perlindungan besar-besaran seperti penguncian nasional, penghentian layanan penerbangan internasional, pengujian ketat, dan lain-lain, penyebaran infeksi masih terus berkembang, menyebabkan ribuan kematian yang krisis sosial ekonomi yang serius. Dengan demikian, identifikasi faktor utama dari dinamika penyebaran infeksi ini menjadi sangat untuk meminimalkan dampak dan masa hidup COVID-19 dan pandemi di masa depan. Metode penelitian. Dalam pekerjaan ini, metode berbasis automated cellular probabilistik telah digunakan untuk memodelkan dinamik infeksi untuk sejumlah besar negara yang berbeda. Saat ini mengusulkan bahwa untuk pemodelan data driven yang akurat dari penyebaran infeksi ini, automated cellular menyediakan platform yang sangat baik dengan algoritma genetik sekuensial untuk memperkirakan parameter dinamika secara efisien. Pembahasan penelitian. Sepengetahuan kami, ini adalah upaya pertama untuk memahami dan menafsirkan data COVID-19 menggunakan automated cellular yang dioptimalkan melalui algoritma genetika. Telah dibuktikan bahwa metodologi yang diusulkan dapat fleksibel dan kuat pada yang sama dan dapat digunakan untuk memodelkan kasus aktif harian. Jumlah total orang yang terinfeksi dan total kasus kematian melalui estimasi parameter sistematis. Kesimpulannya, kekuatan prediksi substansial dari model ini telah ditetapkan dengan kesimpulan tentang pemain kunci dalam dinamika pandemi ini. Selanjutnya, nomor 13, a hybrid COVID-19 detection model using an improved marine predators algorithm and a ranking based diversity regulation strategi. Tahun 28 April 2020,
Masalah penelitian, COVID-19 menyebabkan ground glass, parenkim paru bilateral, dan kekeruhan paru konsolidatif, kadang-kadang dengan morfologi bulat dan distribusi paru perifer. Metode penelitian. Beberapa teknik telah diusulkan untuk menyediakan alat segmentasi citra yang efektif, seperti segmentasi berbasis wilayah, deteksi berbasis tepi, pengelompokan berbasis pemilihan fitur, dan segmentasi berbasis ambang. Karena kesederhanaan, kecepatan, dan akurasinya, segmentasi berbasis ambang banyak digunakan untuk segmentasi citra. Menggunakan ambang batas 2 tingkat atau ambang batas multi tingkat. Dalam thresholding 2 level, gambar dibagi menjadi 2 wilayah, objek dan latar belakang. Meskipun ambang batas 2 sangat berguna dalam membagi gambar menjadi hanya 2 bagian, hanya aplikasi yang tertarik pada lebih dari 2 wilayah. Pembahasan penelitian. Teknik ambang batas lain yang disebut ambang multi level telah digunakan untuk mensegmentasi gambar menjadi lebih dari 2 wilayah, meskipun meningkatkan jumlah wilayah yang diekstrak dari gambar. Waktu yang dibutuhkan untuk mengelompokkan gambar meningkatkan secara eksponensial dengan jumlah wilayah yang diminati. Teknik ambang batas didasarkan pada 2 pendekatan, parametrik dan non-parametrik. Dalam pendekatan parametrik, beberapa parameter untuk setiap kelas pada gambar perlu dihitung menggunakan fungsi kepadatan probabilitas. Kesimpulannya, dalam makalah ini kami mengusulkan model hibrida baru untuk mendeteksi COVID-19 menggunakan algoritma predator laut yang ditingkatkan IMPA dan strategi pengurangan keanekaragaman berbasis peringkat RDR untuk mendapatkan jumlah partikel yang didapat menemukan solusi yang lebih baik. Selanjutnya, nomor 14. Judul paper: Novel Feature Selection and Voting Classifier Algorithm for COVID-19 Classification in City Image. Tahun paper 30 September 2020. Masalah penelitian. COVID-19 telah muncul sebagai pandemi yang mengancam kehidupan manusia dan menyebabkan konsekuensi ekonomi yang menghancurkan yang muncul sejak saat itu. Oleh karena itu, sejumlah besar penelitian dilakukan untuk menemukan solusi untuk mengendalikan penyebaran dan kematian. Karena implikasi COVID-19, banyak proposal penelitian yang dilakukan untuk menilai keberadaan dan tingkat keparahan pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19. Metode penelitian.
Artikel ini mengusulkan dua algoritma pengoptimalan untuk pemilihan fitur dan klasifikasi COVID-19. Pembahasan penelitian. Kerangka yang diusulkan memiliki 3 fase bertingkat. Pertama, fitur deteksi dari CT scan menggunakan jaringan neural konvolusional CNN bernama AlexNet. Kedua, algoritma pemilihan fitur yang diusulkan Guidewell Optimization Algorithm WOA berdasarkan Stochastic Fractal Search SVS. Kemudian diterapkan diikuti dengan menyeimbangkan fitur yang dipilih. Terakhir, pengklasifikasi pemungutan suara yang diusulkan WOA dipandu berdasarkan Partial Swarm Optimization PSO, menggabungkan prediksi pengklasifikasi yang berbeda untuk memilih kelas yang paling banyak dipilih. Hal ini meningkatkan kemungkinan klasifikasi individu, misalnya support vector machine CVM, neural network NN, key nearest neighbor KNN, dan decision tree DT untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya, artikel ini mengusulkan kerangka kerja untuk klasifikasi COVID-19 dengan 3 fase bertingkat. Pada tahap pertama, representasi fitur hierarki secara otomatis diekstrak dari gambar CT pelatihan oleh model CNN AlexNet. Setelah itu, algoritma pemilihan fitur yang diusulkan dengan menggunakan teknik SVS dan Guidewell diterapkan untuk memilih fitur. Pada tahap kedua, fitur yang dipilih kemudian diimbangi dengan algoritma LSA Smooth untuk meningkatkan hasil klasifikasi. Pada fase terakhir, pengklasifikasi pemungutan suara dengan menggunakan teknik PSO dan Guidewell diusulkan untuk menggabungkan prediksi dari 4 pengklasifikasi tunggal bernama SVM, NN, KNN, dan DT, dan memprediksi kelas yang paling banyak dipilih. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa mengklarifikasi. Selanjutnya, nomor 15 yang berjudul paper Dual Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acute Pneumonia, tahun paper 8 Agustus 2020. Masalah penelitian:
penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus atau coronavirus disease 2019 yang disebut COVID-19. Ini dengan cepat menyebar secara global. Ini telah menginfeksi lebih dari 1.436.000 orang di lebih dari 200 negara dan wilayah pada 9 April 2020. Pada 12 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disingkat WHO secara resmi menamai penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru sebagai penyakit virus corona 2019. Metode penelitian. Kami mengembangkan jaringan perhatian pengambilan sampel ganda untuk secara otomatis mendiagnosis COVID-19 dari komunitas yang didapat dari pneumonia CAP di chest tomography CT. Secara khusus, kami mengusulkan modul perhatian online baru dengan jaringan konvolusional 3D atau CNN untuk fokus pada daerah infeksi di paru-paru saat membuat keputusan diagnosis. Pembahasan penelitian. Ada juga beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, data longitudinal sudah siap. Model yang diusulkan harus diuji konsistensinya dalam melacak perkembangan COVID-19 selama pengobatan, seperti yang pertimbangkan selama 60 dipertimbangkan dalam. Kedua, meskipun modul perhatian online yang diusulkan sebagian besar dapat meningkatkan interpretabilitas dan penjelasan dalam diagnosis COVID-19 dibandingkan dengan metode konvensional seperti GradCamp. Penelitian di masa mendatang masih diperlukan untuk menganalisis korelasi antara lokalisasi perhatian ini dengan pencitraan spesifik, tanda-tanda yang sering digunakan dalam diagnosis klinis. Kesimpulannya, kami telah mengembangkan jaringan CNN 3D dengan penyempurnaan perhatian online dan strategi pengambilan sampel ganda untuk membedakan COVID-19 CAP pada gambar CT data performa generalisasi algoritme. Ini juga diverifikasi oleh data CT multipusat terbesar di dunia menurut pengetahuan terbaik kami. Menurut saya yang paling bermanfaat bisa diterapkan di dunia nyata, khususnya di Indonesia, adalah surveillance routing of COVID-19 infection spread using an intelligent infection diseases algorithm, karena mencari lokasi sumber penularan dan angka kelangsungan hidup penyakit coronavirus guna pengurusan rute perawatan untuk populasi yang terdampak dan mereduksi penyebaran virus, mengurangi jumlah orang terinfeksi. Dan algoritma diusulkan menggunakan informasi yang memungkinkan root akan diprioritaskan untuk menghitung tingkat kematian yang memungkinkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor dengan kebutuhan sumber daya kesehatan.